Selamat beribadah bersama di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa. Di kebaktian kita hari ini akan dilayankan pelantikan Panitia Natal 2021. Tema ibadah kita hari ini, pulih dan bertumbuh dalam keselamatan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Berikut ini acara-acara yang dapat kita ikuti sepanjang minggu ini. Dan ikuti lomba-lomba menarik sebagai berikut. Bersama kita melepas rindu dan bertumbuh dalam iman melalui kegiatan Grotto Growing Together yang akan diadakan melalui Zoom. Kita akan bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in Community pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 19.30 untuk wilayah 1, 3, dan 4. Dan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 10 pagi untuk wilayah 2. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Ingin mengobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Bertemu dalam rindu, riang dalam usia indah. Persekutuan usia indah yang diadakan setiap hari Jumat pukul 10 pagi melalui Zoom dan YouTube. Mari Opa Oma, kita bertemu di dalam persekutuan rindu, riang dalam usia indah. Yuk, ditunggu ya. Halo Papa Mama, orang tua anak sekolah minggu GKI Taman Aries. Masih dalam rangka acara POMG, Pertemuan Orang Tua Murid dan Guru, Komisi Anak GKI Taman Aries mengadakan acara berupa lomba video storytelling dan lomba video pujian bagi Tuhan. Ketentuan lomba dapat dilihat di flyer. Yuk, ajak dan dukung putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Sakramen Baptis Anak GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Desember 2021 dalam kebaktian umum pagi pukul 8, dilayani oleh Pendeta Rinto Tambubolon. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada Penatua atau Tata Usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptisan anak paling lambat hari Minggu 31 Oktober 2021. Nama-nama calon peserta baptis anak akan diwartakan pada tanggal 14, 21, dan 28 November 2021. Persyaratan bagi calon baptis anak dapat dilihat di Warta Jemaat. Sehubungan dengan kembali dimulainya kebaktian live streaming GKI Taman Aries sejak tanggal 3 Oktober 2021 yang lalu, Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries melalui telepon atau email. Diinformasikan kepada kita semua
bahwa mulai bulan Oktober, rekaman kebaktian Minggu GKI Taman Aries dapat diakses di YouTube GKI Taman Aries mulai hari Selasa setiap minggunya. Kiranya rekaman ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kita. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang padanya, menyembah dan sujud di hadapannya. Marilah kita datang bersyukur atas kasih karunia-Nya kepada kita. Kita menyambut panggilan-Nya dengan bersama-sama memuji dan memuliakan Allah dalam ibadah ini. PKJ 11. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Pemulihan dan pertumbuhan dalam sebuah keluarga memerlukan sikap kerendahan hati dari setiap pribadi. Kerendahan hati adalah buah dari penghayatan iman akan rahmat keselamatan yang kita telah terima dari Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita. Di dalam rahmat keselamatan, setiap pribadi menyadari bahwa ia ditebus dari dosa bukan untuk saling melukai dan menyakiti, tetapi saling melayani dan mengasihi. Karena itu, setiap keluarga perlu terus menjaga, merawat, dan menumbuhkan penghayatan iman atas keselamatan yang mereka telah terima, baik di dalam sebuah persekutuan keluarga, pertumbuhan rohani pribadi, dan juga di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Karena keselamatan bukan saja berarti penebusan, tetapi juga pemulihan dan pertumbuhan diri kita di dalam dan bersama keluarga. Di dalam dan bersama keluarga, mari kita merendahkan hati kita agar kita terus berpulih dan bertumbuh di dalam keselamatan. Dan saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk datang kepadanya ketika kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan memohon penguatan, pengampunan dari Tuhan sebagai manusia, sebagai anggota keluarga. Kita mohon belas pengasihan Tuhan agar Ia memulihkan kehidupan berkeluarga, di mana sesama anggota keluarga dapat saling merangkul satu sama lain di dalam pimpinan Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa.
ketika kami menyadari bahwa anggota keluarga merupakan rahmat Tuhan. Dan ketika kami juga disadarkan melalui firman Tuhan, bahwa kami juga perlu memiliki pemulihan dan pertumbuhan ketika kami saling mempedulikan satu sama lain. Hari ini kami menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga kami, semuanya ada di dalam karya keselamatan-Mu. Ampunilah ya Tuhan, sebab kadang kami tidak menyadari bahwa anggota keluarga kami merupakan bentuk karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Ampuni kami ketika kami justru saling menyakiti. Ampuni kami ya Tuhan, jika kadang kami justru saling menuntut. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami kadang justru saling memendam dendam, bukan dengan saling mengampuni. Ampunilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Kristus. Pulihkanlah kami ya Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi kita yang menyadari karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, kita berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan menurut Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar pada indah, indah balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba merah yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Inilah hati kami ya Tuhan, inilah diri kami ya Tuhan. Meteraikanlah hati dan diri kami melalui sabda-Mu.
sehingga kami dapat semakin menyadari bagaimana kami bisa pulih dan bertumbuh di dalam keselamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam perenungan firman pada hari ini. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 53, ayatnya yang keempat sampai yang ke-12. Yesaya 53, ayatnya yang keempat sampai yang ke-12. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara semua, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki pekan ketiga dalam bulan keluarga. Dan memang seperti yang disampaikan dari minggu pertama, selama 5 minggu ini di bulan Oktober kita akan merefleksikan tema-tema yang semakin mendalam dari satu minggu ke minggu yang lainnya. Sehingga ketika kita komplit mengikuti ibadah di bulan Oktober ini, kita akan menemukan sebuah, bisa dibilang sebuah refleksi yang cukup mendalam mengenai tema pulih dan bertumbuh. Khususnya kita juga bisa menerapkannya di tengah keluarga. Dan menariknya di pekan yang ketiga ini, kita memasuki tema-tema yang menjadi kekhasannya keluarga Kristen. Kalau minggu pertama, masih ingat temanya apa minggu pertama? Pulih dan bertumbuh dalam rahmat Allah, gitu ya. Dalam rahmat Allah. Rasanya semua orang yang bukan Kristen pun mengakui bahwa keluarga adalah rahmat Allah. Tentunya kita pernah mendengar ya 3 kata, sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, warohmah ini kan ngomongin rahmat, gitu ya. Semua juga membicarakan bahwa keluarga ada rahmat Allah. Pekan kedua kita bahas tema soal apa? Dalam kepedulian. Tentu semua juga bicara soal kepedulian. Semua keluarga juga dipanggil untuk peduli. Tapi ketika kita memasuki minggu ini soal keselamatan, di dalam keselamatan, saya kira ini menjadi ciri khasnya orang Kristen. Mengapa? Karena untuk saudara-saudara kita yang beragama lain, keselamatan adalah sesuatu yang dinantikan. Keselamatan adalah sesuatu yang sedang dikejar mungkin. Dan bahkan itu juga yang dialami oleh saudara-saudara kita yang Yahudi. Makanya tadi di Ibrani ditulis bahwa mereka harus memberikan persembahan melalui imam. Karena apa? Karena disitulah kemudian mereka akan diukur layak atau tidak untuk menyajikan korban bakaran untuk masuk ke dalam bait Allah dan kemudian dinyatakan keselamatan. Tapi di dalam kekristenan kita bukan lagi hidup untuk keselamatan, tapi kita hidup dalam keselamatan. Karena itu ini mulai memasuki yang khas kekristenan. Minggu depan lebih lagi pengorbanan Kristus udah pasti. Bicara soal kekristenan, keluarga Kristen. Dan terakhir bagaimana keluarga yang bertumbuh dalam firman Allah, dalam Alkitab. Ya udah pasti. Artinya ketika kita bicara hari ini melalui kepercayaan kita kepada Kristus sebagai juru selamat. Seharusnya ini menjadi standar, menjadi kualitas yang membedakan kita. Bertumbuh, pulih dan bertumbuh dalam keselamatan. Pertanyaannya, kalau kualitasnya yang berbeda, kualitas seperti apa yang harusnya ditunjukkan bagi kita keluarga yang pulih dan bertumbuh di dalam keselamatan? Ibu, bapak, dan saudara semua, satu hal yang harus kita sadari kalau ngomongin keselamatan, bahwa kita memperoleh keselamatan itu bukan oleh usaha kita, betul nggak? Tetapi kita beroleh keselamatan karena apa? Karena keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita melihat dalam bacaan kedua kita dalam Ibrani pasal 5 ayat 9. Di situ jelas bahwa keselamatan itu kita dapatkan melalui kesempurnaan Kristus. Penulis Ibrani secara tegas menyatakan ini. Bahwa yang layak bukanlah kita. Yang sempurna bukanlah kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 Paulus juga pernah berkata. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan hasil usahamu. Dan pemahaman ini tentunya memiliki implikasi logis terhadap kehidupan berkomunitas kita, terhadap kehidupan berkeluarga kita. Karena melalui doktrin keselamatan ini bukan kita yang layak. Makanya kita tidak berhak untuk merasa diri di tengah komunitas kita sebagai orang yang paling layak. Orang yang paling oke, orang yang paling berhak. Karena ini bukan hasil usaha kita. Sehingga kita tidak bisa merasa karena diri kita udah saleh, atau keluarga kita udah harmonis, keluarga kita masih utuh dan sempurna, lalu kita merasa, wah, diri kita yang paling berhak, diri kita yang paling layak. Bukan seperti itu. Pulih dan bertumbuh di dalam keselamatan membuat kita memiliki kualitas yang berbeda. Kualitas keselamatan seperti apa? Kualitas keselamatan di mana kita tidak lagi memandang dan menilai diri kita lebih hebat, lebih layak dibanding orang lain. Dibanding sesama kita yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di rumah kita. Dan prinsip keselamatan seperti inilah yang akhirnya juga membuat Yesus dalam bacaan Injil kita hari ini mengingatkan para murid. Apa yang kita temukan dalam Injil kita pada hari ini? Yesus memperingatkan para murid yang sedang marah kepada siapa? Kepada ini. Kepada Yohanes dan Yakobus yang sebelumnya meminta kepada Yesus agar mereka duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Duduk di dalam kemuliaannya. Duduk di dalam kursi terhormat. Dan di ayat 41, ke-10 murid itu menjadi marah terhadap Yohanes dan Yakobus. Ibu bapak dan saudara semua, kata marah yang digunakan di ayat 41 dalam bahasa Yunani berasal dari kata aganaktein. Aganaktein. Ternyata aganaktein ini adalah marah karena apa? Marah karena jengkel. Marah karena dengki. Bukan marah karena ada ketidakbenaran ya. Jadi jelas bahwa mereka marah bukan karena ini ngapain sih Yohanes sama Yakobus lancang amat di hadapan Yesus meminta kursi di sebelah. Bukan karena itu. Tapi mereka marah karena dengki. Mereka marah karena apa? Mungkin ya kalau kita imajinasikan dalam bahasa sehari-hari. Mereka marah gara-gara ini. Enak aja cuman kalian lu berdua yang duduk di sebelah kanan dan kiri. Kita juga berhak. Kita juga layak untuk duduk. Enak aja cuman lu berdua. Marah karena dengki, marah karena iri. Dan kalau kita mau lihat, ini sebenarnya udah tampak di perikop sebelumnya, di bacaan minggu lalu. Di ayat 28 kalau kita perhatikan di perikop minggu lalu. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Artinya apa? Petrus merasa diri, kami udah mengikut kehendak Tuhan. Kalau bahasa Pak Arlianus minggu kemarin, kami udah melepas semuanya. Merasa diri udah layak melakukan kehendak Tuhan. Dan di dalam kondisi inilah, di dalam kemarahan agonektein inilah, Yesus bersabda kepada para murid di ayat 43, di ayat 44. Bahwa apa kalau di ayat 44 kita baca bahwa dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Terkemuka maksudnya apa? Artinya apa? Merasakan yang paling depan, merasakan kemuliaan, merasakan keselamatan itu. Kalau kamu mau merasakan dan menghidupi keselamatan itu, jadilah hamba.
Hamba buat orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak pernah merasa dirinya layak. Dengan kata lain, kembali Injil ini menegaskan bahwa kualitas keselamatan bicara soal kualitas ketika kita tidak memandang lagi diri, menilai diri kita lebih layak, lebih sempurna, lebih oke dibanding yang lain. Ibu bapak dan saudara semua, kualitas iman seperti inilah, kualitas kehidupan seperti inilah yang semestinya kita hidupi ketika kita bersama-sama mengaku bahwa kita sudah hidup di dalam keselamatan. Hidup dan bertumbuh di dalam keselamatan mendorong kita untuk tidak menilai diri kita lebih oke, lebih layak dibanding yang lain. Kalau dalam kata pembuka tadi, hidup dalam keselamatan itu membuahkan apa? Kerendahan hati. Justru ketika kita masih memakai ukuran kelayakan, dan bahkan ketika diri kita sendiri menilai ya, saya layak atau tidak, kita sedang meragukan keselamatan yang telah kita terima. Ketika kita selalu memposisikan diri, saya yang layak, Anda tidak layak, kita sedang menciderai keselamatan yang telah Tuhan berikan. Ketika kita masih mengukur orang, wah kamu layak atau enggak, siapa yang layak, siapa yang tidak. Ketika kita masih mengkategorikan itu, kita sedang tidak menampilkan kualitas yang spesial sebagai umat pengikut Kristus yang telah mendapatkan keselamatan itu. Ibu bapak dan saudara semua, hari ini kita harus bersyukur. Karena ketika kita merenungkan bagaimana kita pulih dan bertumbuh dalam keselamatan, kita diingatkan, mari. Apakah selama ini kita telah merasa diri kita lebih layak dibanding yang lain? Dan bahkan ini juga yang sering terjadi di tengah keluarga kita. Dan firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita, ingin membantu kita, ingin menolong kita untuk tidak terjatuh pada jebakan-jebakan yang ada. Mungkin pesan firman Tuhan ini pernah kita dengar. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali hadir. Karena apa? Karena jebakan yang ada itu seringkali tersamar dalam praktik kehidupan kita. Apa jebakan-jebakan itu? Yang pertama seperti yang terjadi di antara para murid. Ketika mereka merasa dirinya lebih layak dan bahkan ketika Yohanes dan Yakobus meminta para murid marah karena saya juga layak. Ketika mengaku diri bahwa saya layak, akhirnya apa? Secara otomatis kita menganggap orang lain nggak layak. Jeleknya ada di orang lain. Ini jebakan yang pertama. Jebakan yang pertama untuk kita hidup di dalam kualitas keselamatan seperti itu adalah selalu melihat kejelekan pada orang lain. Contohnya saja di dalam bulan keluarga ini, kita udah hampir 3 minggu bicara soal pemulihan, soal pertumbuhan, soal luka. Soal apa kemarin webinar 2 minggu berturut-turut, toxic ya. Toxic parenting, toxic family. Ketika kita mendengar semua itu, lalu kadangkala muncul, wah ini cocok buat keluarga si Anu. Yalah ini orang lain. Atau misalnya ya, saya mah gak perlu ikut dah, keluarga saya udah harmonis. Udah gak toksik. Hati-hati, jangan-jangan di situ. Itu adalah bentuk nyata bahwa keluarga kita lagi toksik. Menganggap keluarga kita lebih layak, lebih baik. Atau ada yang ikut, lalu ketika ikut, wah ini pas banget. Coba kalau si mama, si papa ikut. Atau orang tua, wah ini pas nih, coba anak kita ikut. Pasti langsung tergetar hatinya gitu ya. Hati-hati.
Ungkapan seperti itu memperlihatkan kalau kita merasa diri lebih layak dibanding yang lain. Dan di situ kita tidak siap pulih dan bertumbuh. Karena apa? Karena kita selalu melihat kejelekan itu adanya di orang lain. Ibu, bapak, dan saudara semua, poin pertama ini, jebakan yang pertama untuk pulih dan bertumbuh di dalam keselamatan. Kesalahan selalu ada di orang lain. Keburukan selalu ada di orang lain. Ketika ada firman Tuhan, wah ini cocok buat si anu, wah ini cocok buat ini, wah ini cocok buat yang lain. Dan kita merasa diri udah yang paling sempurna. Hati-hati. Itu yang pertama. Itu yang membuat para murid juga terjebak. Lalu yang kedua, menarik kembali kalau kita melihat yang kedua, bercermin kembali dengan para murid. Dan uniknya ketika Tuhan Yesus memberitakan soal bagaimana mereka harus merendah, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang pemerintah-pemerintah bangsa yang punya kuasa. Bahkan tadi dikatakan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Artinya apa? Seolah pembesar itu berkuasa, memang kami yang layak dihormati dan dihargai, yang paling berkuasa. Dan ketika seseorang berkuasa, yang terjadi artinya akhirnya apa? Orang yang berkuasa itu bisa menuntut orang lain, benar? Dan ini jebakan yang kedua. Jebakan yang kedua adalah kita bisa terjatuh untuk pulih dan bertumbuh dalam keselamatan ketika kita saling menuntut satu sama lain. Ini yang kadang terjadi di dalam keluarga. Orang tua merasa saya orang tua, saya berhak, saya kepala keluarga, saya berhak. Sebagai anak sebaliknya, sama juga. Saya ini anak, harus disayangin, harus dikasihi. Mana kasih sayang papa mama kepada saya? Menuntut, merasa yang paling berhak, merasa yang paling, saya yang punya hak, saya yang punya kuasa. Ibu, bapak, dan saudara semua, ketika merefleksikan hal ini, saya teringat dengan, jadi 2 minggu lalu di kebaktian remaja, temanya adalah menuntun, bukan menuntut. Terkait bulan keluarga juga. Dan saat itu Pak Frankie yang membawakan firman mengadakan survei kecil di awal khotbahnya itu. Surveinya adalah apa tuntutan orang tua kepada Anda? Mau tahu jawabannya apa? Ini saya sampai ngeprint kiriman dari Penatua Monik gitu ya. Nilai bagus katanya ya. Terus udah gitu mengalah dengan adik. Masuk PTN. Wah, tuntutannya ya. Terus udah gitu masuk sekolah negeri nilainya 100. IPK lebih dari 3,6. Oh. S2 di luar negeri, kuliah jangan lama-lama, IPK harus 3,5 katanya. Lalu nilai bagus supaya masuk sekolah luar negeri, kasih gaji ke mama, harus S1 jangan main HP terus. Wah, itu tuntutannya. Gitu ya. Itu ungkapan hati anak-anak. Pertanyaan kedua, apa yang sering kalian tuntut ke orang tua? Samanya nih ya. Bebas mau ngapain aja katanya. Main game 2 jam sehari. Beliin barang-barang tertentu. Jangan sering ngomel-ngomel. Terus katanya minta jangan kasar, positive thinking, jangan apa-apa dikritik mulu. Ada yang menarik di sini. Beli kripto katanya. Wah, ini melek investasi ya kayaknya. Investasi reksadana katanya. Terus ada juga yang bilang jangan suka bandingin anak dengan saudara yang lain. Bantuin urusan percintaan dong yang rumit. Tuntutan. Ibu, bapak, dan saudara semua, tuntutan-tuntutan ini karena apa? Karena kita merasa lebih berhak. Saya sebagai orang tua merasa lebih berhak untuk menuntut anak-anak. Lah kita yang biayain. Sebagai anak merasa kita lebih berhak karena apa? Kita anak harus dikasih. Kata Yesus aja biar anak-anak datang kepadaku.
Ketika kita saling menuntut, ketika kita saling merasa kita yang harus dihargai, hati-hati. Ketika kita saling menuntut itu menjadi tanda bahwa kita lebih layak dibanding orang lain. Dibanding orang tua kita, dibanding anak-anak kita, ataupun saudara sekandung kita. Daripada menuntut, seharusnya kita lebih baik menuntun. Kemarin Pak William bagus ya, ada salah satu praktisnya. Ayo ada rapat keluarga. Ngobrolin apa yang menjadi pertumbuhan kita, ke depannya kita mau seperti apa. Dan di situ ketika kita saling ngomongin, kita saling menuntun satu sama lain daripada saling menuntut. Itu yang kedua. Jebakan yang kedua. Kita pulih dan bertumbuh dalam keselamatan, jebakannya adalah kita saling menuntut. Yang ketiga dan yang terakhir. Jebakan juga seringkali muncul saat kita merasa terluka. Ketika kita ada di dalam konflik. Dan akhirnya apa? Ketika kita terluka di dalam konflik, kita selalu memposisikan diri sebagai korban alias playing victim. Saat terluka kita menuntut orang lain yang terlebih dahulu minta maaf. Ini sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Suami istri, saya dilukai sama suami saya. Dari suami saya dilukai istri saya. Dia dulu dong yang minta maaf ke saya. Saat ribut sama anak antara orang tua dan anak, orang tua merasa kurang ajar anak-anak. Dia dulu lah yang minta maaf, masa kita yang minta maaf dulu? Anak-anak juga samanya. Masa orang tua nggak jadi teladan minta maaf dulu? Nggak punya hikmat apa orang tua? Kakak adik juga begitu. Kakak lah yang ngalah harusnya. Si kakak bilang, adik lah yang harusnya ngalah. Kakak punya kebutuhan yang lebih utama. Itu yang sering kali terjadi kalau dalam konflik, dalam relasi. Sering kali kita terungkap. Saya mah ada orangnya maafin. Coba bilang baik-baik dia. Coba datengin saya, coba dia WA dulu. Saya maafin. Maaf, pengampun tapi ditopengi dengan kita yang merasa lebih berhak. Ibu bapak dan saudara semua, kalau kita berpikir seperti ini dan tanpa sadar mungkin melakukan hal ini, semestinya kita malu saat membaca bacaan pertama tadi. Semestinya kita langsung minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Di dalam bacaan pertama tadi, Tuhan yang sebenarnya disakiti, tapi Tuhan yang menanggung kesalahan kita. Saya paling suka dan menusuk hati saya itu di ayat ke-7. Ayat ke-7 sampai berkata seperti ini. Dia dianiaya tetapi tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Tuhan yang terluka, Tuhan yang menjadi korban dari dosa kita. Tetapi dia sendiri yang menjadi kurban. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Soal kurban mengorban gak usah nunggu Idul Adha. Minggu depan kita akan dengar khotbahnya. Saya gak akan bahas banyak di sini. Tapi yang ingin saya jadikan untuk pengantar kita di khotbah minggu depan. Saat kita selalu merasa diri jadi korban. Sesungguhnya kita tidak siap untuk berpulih dan bertumbuh dalam keselamatan. Ibu bapak dan saudara semua, pulih dan bertumbuh dalam keselamatan menjadi kualitas yang membedakan kita sebagai keluarga Kristen. Dan hal itu bisa kita hidupi saat apa tadi? Jangan merasa diri yang paling layak. Merendahlah dalam kerendahan hati. Jangan selalu melihat kejelekan pada orang lain, itu jebakan pertama. Jebakan kedua apa tadi? Jangan saling menuntut. Dan jebakan ketiga apa tadi? Ketika kita terluka, jangan merasa diri kita, selalu merasa kita yang jadi korban, playing victim, akhirnya menuntut orang lain duluan, minta maaf kepada kita. Jika keselamatan itu dihidupi, pastilah keluarga kita menjadi keluarga yang pulih dan bertumbuh. Dan bahkan ketika kita juga menjalin relasi dengan sesama kita,
Ketika keselamatan model seperti itu yang kita hidupi, kita pun sedang meyakini bahwa Kristus memang hadir di tengah keluarga kita. Dan seperti persembahan pujian yang akan dibawakan oleh panitia bulan keluarga sesaat lagi. Ketika keselamatan itu, ketika Kristus ada di tengah-tengah kita, keluarga pun akan bahagia, pulih, dan bertumbuh. Kiranya kita selalu hidup di dalam keselamatan Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur sebab hari ini kami juga diingatkan bagaimana kami dapat pulih dan bertumbuh di dalam keselamatan. Ketika kami mau merendahkan hati, tidak merasa diri sebagai orang yang paling layak. Ya Tuhan, kiranya spirit ini kami hidupi di dalam dan di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan menyertai setiap acara bulan keluarga yang akan berlangsung dalam 2 minggu ke depan. Hari Selasa dan Rabu growing together di wilayah masing-masing. Hari Sabtu mendatang ada pertemuan persekutuan pasutri muda. Dan juga di hari-hari mendatang juga ada POMG bersama Sekolah Minggu dan GKGW. Ada juga Usinda yang akan merayakan bulan keluarga ini dengan keseruan, keceriaan bersama. Kiranya ya Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap program bulan keluarga ini. Sehingga pada akhirnya ketika kami menutup bulan keluarga ini tanggal 31 Oktober mendatang, bersamaan dengan hari reformasi gereja, kami juga mengalami pembaruan hidup untuk terus pulih dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk program pelayanan
GKI Taman Aries, untuk segala rencana, program mendatang, dan bahkan kerinduan kami. Jika Engkau menghendaki kami ingin kembali bersama-sama berkumpul di gedung ibadah ini. Tuhan yang menyertai setiap perencanaan yang ada. Dan ketika dalam minggu-minggu ini juga kami terus menggumuli proses pencalonan penatua. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak anggota jemaat-Mu yang tergerak untuk mengusulkan calon penatua. Dan kiranya ketika majelis jemaat menggumuli proses ini dan bahkan setiap orang yang terpanggil menggumuli proses ini, kami semua dapat memberikan persembahan hati yang terbaik untuk pelayanan, untuk pemulihan dan bahkan pertumbuhan, bukan hanya untuk gereja ini, tetapi untuk setiap kami masing-masing yang dipanggil di dalam kuasa dan keselamatan yang telah Engkau berikan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap jemaat yang sedang sakit, bahkan yang sedang berduka. Kami menyebut di dalam hati kami masing-masing, yang kami ketahui, yang kami ingat. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang memulihkan. Engkau yang memberikan kekuatan dan peneguhan. Engkau juga yang menyertai bangsa dan negara kami dalam melewati setiap proses yang ada. Ketika pemerintah terus berusaha, berupaya untuk memulihkan keadaan bangsa pasca pandemi COVID-19. Berikanlah hikmat kepada mereka ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang agung. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam pimpinan Kristus dengan saling merengkuh anggota keluarga dalam kasih keselamatan. Karena itu, marilah kita mensyukurin dengan menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga, juga di dalam kehidupan bersama dengan sesama. Mazmur 52 ayatnya yang ke-11 mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Jemaat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Kita bersama-sama akan mengiringin persembahan dengan menyanyikan NKB 133 baitnya pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala luka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama
membawa persembahan dalam doa. Ya Kristus yang merangkul kami di dalam kasih-Mu, kami mengucap syukur atas berkat kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga dan kehidupan kami dengan sesama. Ajarlah dan tolonglah kami untuk menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga spirit hidup dari Sang Imam Besar itu benar-benar diterapkan dan dirasakan dalam hidup berkeluarga dan sesama kami yang Kau kasihi. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan kepada gereja. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat saat gereja mengelolanya untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat-Mu membawa pemulihan bagi kehidupan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, arahkanlah hati kita kepada Kristus yang telah menyatakan keselamatan untuk kita semua. Hidupilah di dalam kasih keselamatannya ketika kita saling merendahkan hati, tidak menganggap diri kita yang paling layak, sehingga kita bisa merengkuh setiap sesama dan anggota keluarga kita. Kiranya kita dimampukan untuk bersyukur, bersukacita, karena keselamatan yang telah Tuhan beri, membuat kita bersama bersedia untuk terus dipulihkan dan bertumbuh di dalam Dia. Ku sambut hari dengan bersyukur, ku rasakan dengan sukacita keselamatan yang Engkau berikan, membuat diriku mengucap, membuat diriku berserah. Ku yakin kuasa-Mu pulihkanku. Ku sambut hari dengan bersyukur, ku rasakan dengan sukacita keselamatan yang Engkau berikan, membuat diriku memuja, membuat diriku berserah. Ku yakin kuasa-Mu pulihkanku. Marilah keluargaku bergandengan bersama, jangan pernah berhenti untuk terus bertumbuh. Hadapilah semuanya dengan rasa bersyukur, Dia selalu menyertai. Marilah keluargaku bergandengan bersama, kuasa-Mu sungguh nyata, Kau pulihkan segalanya. Hadapilah semuanya dengan rasa bersyukur, Dia selalu menyertai kita. Come on, stronger, ayo, move on. Don't forget to move on. Come on, stronger, ayo, move on. Ayo, move on. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita menyambut berkat penyertaan Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk menyaksikan kasih dan karya Allah di kehidupan yang Tuhan percayakan. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya.